Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar tentang 100 hadis pilihan yang kita harapkan kita bisa mengamalkannya. Baik, monggo bisa dibantu Ustazah Ummu Afgan, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah benar-benar lebih senang dengan taubat salah seorang dari kalian daripada senangnya seseorang di antara kalian yang mendapatkan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik ibu-ibu, teman-teman Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita semuanya. Allah itu zat yang menyukai apabila hamba-hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah, mari kita buka surah Al-Baqarah ya akhwat. Dibuka surah Al-Baqarah. Banyak sebenarnya, bukan hanya surah Al-Baqarah ya. Kita ambil satu, Al-Baqarah ayat 222. Sudah? Oke, saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidh wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang haid, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika para sahabat bertanya kepada kalian, apa itu haid? Masyaallah ya. Maka katakanlah qul huwa adza. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Haid itu suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah orang-orang yang haid ini. Bukan berarti menjauhi tidak makan bersama, tidak tidur bersama, tapi maksudnya adalah seorang laki-laki, seorang suami hendaklah tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya manakala istrinya sedang dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Dan datangilah wanita-wanita kalian yang sedang haid ketika mereka sudah suci.
Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud suci di sini bukan hanya berhenti darahnya saja, bukan hanya telah keluar qussatul bayda, cairan putih, tetapi yang dimaksud hatta yathur adalah setelah seorang wanita haid mandi besar. Ya, baru kemudian para suami boleh mendatanginya, boleh menggaulinya. Dari sini kaidah berlaku bahwa seorang wanita haid tidak boleh digauli oleh suaminya ketika dia belum mandi junub atau mandi besar setelah haid. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan datangilah istri-istrimu ya dari mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Syahidnya intinya adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Jadi ya akhwat, kalau kita pengen meraih cintanya Allah, kan kita kan pengen dalam hidup itu meraih cintanya Allah, nggih mboten? Maka di antara caranya adalah bertaubat. Dan ketahuilah jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan petunjuk kepada diri seorang hamba ini untuk tidak terlalu jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang orang yang bertaubat, hari ini bertaubat, besok masuk lagi ke jurang maksiat, kemudian 2 hari lagi bertaubat, itu tidak apa-apa daripada tidak sama sekali bertaubat ya. Jadi Allah itu sangat suka dengan hambanya yang bertaubat. Juga Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya akhwat, setiap kita itu punya masa lalu, setiap kita. Dan setiap kita punya dosa. Tidak ada satupun dari hamba Allah yang tidak pernah melakukan kekhilafan. Tidak ada satupun dari hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Maka sebaik-baik hamba Allah yang pernah melakukan sebuah dosa adalah hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Jikalau masih ada sisa-sisa waktu sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masih ada waktu untuk bertaubat. Jadi kalau kita ya suatu hari ada teman kita yang curhat kepada kita, menyesali atas segala dosa yang pernah dilakukannya, maka bagi kita sebagai orang beriman hendaklah memotivasi teman kita ini untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah yang masih memberikan kesempatan untuk Anda segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat. Dan bagi kita semuanya, apabila mengetahui seorang hamba Allah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tutup rapat-rapat aib masa lalunya. Jangan kemudian kita ikut membuka aib saudara kita. Bukankah kita juga tidak mau ya akhwat, apabila aib kesalahan kita di masa lalu dibuka kembali oleh saudari kita? Bukankah kita ingin Allah menutup aib kita rapat-rapat? Dosa-dosa kita yang telah lalu, maksiat-maksiat kita yang telah lalu, maka demikian juga teman-teman kita, saudara-saudara kita. Apabila kita tahu ada seseorang di masa lalunya dia bermaksiat kepada Allah, belum menggunakan hijab yang sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, masih dalam masa-masa jahiliyah, masa-masa sebelum ia menuntut ilmu, maka kemudian ia pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sambut ia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di sini disebutkan bahwa dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai. Mencintai siapa? Mencintai hambanya ketika hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat senang, asyaddu farhan, Allah sangat senang manakala melihat hambanya kembali kepada Allah. Sebagaimana seseorang yang kehilangan barangnya kemudian dikembalikan lagi kepada orang tersebut.
Dan ini hadis ini akhwat diambil dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan. Saya bacakan hadisnya. Ini Masya Allah hadisnya cukup panjang ya, tidak apa-apa. Allahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu alaihi min ahadikum ala rahilatihi bi ardin fulatin fantafalat minhu wa 'alaiha ta'amu wa sharabuhu fa ayyisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aysa fi rahilatihi fa baina huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi hitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Diriwayatkan dalam hadis Muslim ya nomor 2747. Jadi diceritakan bahwa ada seorang laki-laki oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dia sedang bepergian, sedang safar ya, beliau seorang musafir mengendarai untanya, dan beliau safar ke sebuah padang pasir, di mana kita tahu di padang pasir itu biasanya tidak ada yang berjualan ya, tidak ada yang membawa makanan biasanya ya. Maka dari itu beliau sangat-sangat tahu diri mempersiapkan segala kebutuhan di dalam perjalanannya. Beliau siapkan makanannya, beliau siapkan minumannya ya, karena beliau akan pergi ke dataran padang pasir ya. Ibu-ibu tahu yang namanya padang pasir itu Masya Allah ya, biasanya jarang ada pohon, kalaupun ada itu jarang sekali ya. Kami pernah tinggal di sebuah padang pasir di mana Masya Allah di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaannya. Jadi padang pasir, tapi padang pasirnya itu subur, Masya Allah ya. Namanya, daerahnya namanya Sabah, atau biasanya disebut zaman sekarang Ma'rib. Jadi sangat jarang sekali ada padang pasir yang subur. Nah, kami pernah ya ke sana, itu ada padang pasir yang subur sekali, Masya Allah. Allah telah suburkan padang pasir ini dengan ditumbuhkannya berbagai macam sayuran, ya, ditumbuhkannya berbagai macam buah-buahan. Itu diaman ada. Padahal sifatnya padang pasir ini tandus ya akhwat. Sifatnya padang pasir ini kalau panas panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Maka musafir ini tahu bahwa dia akan berjalan ke sebuah padang pasir. Dipersiapkanlah makanan dan minuman sebaik mungkin. Ditaruhlah minuman dan makanan tersebut ke atas untanya untuk bekal beberapa hari ke depan. Setelah beliau berjalan dengan untanya di sebuah padang pasir, maka beliau merasa lelah, ya, perlu istirahat. Dan ketika beliau melihat sebuah pohon, maka beliau pun turun untuk beristirahat sejenak. Jadi lupa laparnya, lupa hausnya, belum makan, belum minum, sudah ngantuk. Nah, maka beliau ya karena melihat ada pohon, beliau istirahat. Kenapa beliau istirahat? Karena di depan tuh belum tentu ada pohon lagi. Ya, jadi Masya Allah sifatnya padang pasir itu teman-teman ya, ada pohon ya, tapi jarang. Ya. Dan beliau turun dari untanya untuk sebentar berteduh. Ya. Kemudian beliau pun tertidur, Allah tidurkan. Ketika beliau terbangun, ketika itu beliau terkaget-kaget karena beliau melihat untanya sudah tidak ada di samping beliau. Padahal makanan beliau, minuman beliau, pakaiannya, semuanya ada di unta tersebut. Dan teman-teman subhanallah, unta. Coba deh, teman-teman kalau pas lagi lihat unta, baik itu di kebun binatang maupun ketika sedang umroh, kan biasanya ada tuh, kita jalan kemana lihat unta. Coba lihat bagaimana Allah itu menciptakan unta. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat
untuk mentadabburi bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata Allah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-ibil, unta. Ada yang belum tahu unta di sini? Semua sudah tahu unta? Di mana tahu unta? Di gambar, di kebun binatang. Sudah tahu semua ya? Coba teman-teman, kalau teman-teman lihat unta itu bentuknya seperti apa sih? Ada punuknya ya? Masya Allah. Kemudian pernah ada yang lihat kakinya unta? Kaki? Gimana tuh kakinya tuh? Kuat kan? Ada yang pernah lihat kepalanya unta? Gimana menurut teman-teman? Kepalanya unta besar biasanya ya. Jadi unta itu memang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya sebagai sarana transportasi. Zaman dulu kala sebelum adanya mobil, pesawat, maka orang-orang yang safar, bepergian jauh dari satu negeri ke negeri berikutnya, mereka menggunakan unta. Jadi kalau zaman dulu tuh ada kuda, ada unta. Dua-duanya nih punya tugas masing-masing gitu loh. Kalau kuda biasanya orang Arab pakai untuk berperang. Karena kalau kuda itu cepat, ya, dia jalannya lebih cepat. Unta biasanya dipakai untuk bepergian jauh dalam rangka berdagang. Orang-orang Quraisy mereka senantiasa melakukan dua perjalanan. Perjalanan berdagang ke negara Yaman dan perjalanan berdagang ke negara Syam. Dan ketika mereka keluar, para bapak-bapak Quraisy ini keluar, orang-orang ya kafilah dagang ini keluar, maka mereka berdagang tidak hanya sehari dua hari tapi berbulan-bulan. Dan untanya mereka dipergunakan untuk mengangkut, ya para pedagangnya juga mengangkut barang dagangan gitu loh. Teman-teman tahu kisah bagaimana Abu Sufyan, ya seorang pemuka kaum Quraisy zaman dulu kala sebelum masuk Islam, beliau berdagang dan disebutkan untanya Abu Sufyan tuh sangat banyak. Jadi kelihatan tuh kalau pas lagi jalan untanya Abu Sufyan bawa dagangannya Abu Sufyan, orang dari jauh sudah kelihatan itu kafilahnya Abu Sufyan ya. Saking banyaknya dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi memang unta itu teman-teman diciptakan oleh Allah untuk membawa bekal, untuk membawa beban yang lebih berat gitu, beban yang banyak. Berbeda dengan keledai. Keledai juga digunakan sebagai alat transportasi orang-orang Arab. Tapi keledai, bukan kedelai ya, keledai. Keledai tidak bisa mengangkut barang sebanyak unta. Ya Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, unta itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kenikmatan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Maka dari itu kembali ke orang yang dia membawa perbakalannya, dititipkan ke unta, nggak ada untanya lari. Kira-kira teman-teman kalau kita di posisi orang yang sedang tertidur tadi kemudian bangun, ya mobil kita nggak ada misalnya ya, bukan untanya. Mobil kita nggak ada padahal makanan di situ, baju di situ, minuman di situ, semuanya, uang di situ, alat komunikasi di situ. Kira-kira apa perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Teman-teman lagi safar nih, ya pas lagi istirahat di rest area, lagi makan atau lagi sholat, pas balik lagi mobilnya nggak ada. Apa perasaan kita bagaimana? Shock ya, shock dan bingung. Kemana harus pergi? Semua alat komunikasi ada di situ. Begitulah kira-kira ya. Maka laki-laki ini juga sama. Ya. Laki-laki ini juga berada dalam kebingungan. Ya Allah, kemana untaku? Semuanya ada di sana. Ya makanan, minuman, baju, perbekalan semua dibawa oleh unta. Tiba-tiba untanya datang. Sama teman-teman lihat mobil nggak ada gitu ya. Ternyata sama Pak Parkir ditaruh di tempat yang lebih aman gitu ya, diputer gitu ya. Tiba-tiba mobilnya datang. Apa yang kita lakukan? Sujud syukur. Alhamdulillah mobilku balik gitu misalnya. Nah laki-laki ini saking senengnya ya akhwat,
Untanya datang saking senangnya sampai beliau keliru mengucapkan apa kata laki-laki ini. Beliau mengatakan, engkau wahai Allah adalah hambaku dan aku Robmu, gitu ya. Saking senengnya, saking gembiranya. Tapi perkataan beliau itu tidak tertulis sebagai dosa karena beliau mengucapkan hal ini dalam keadaan tidak sadar. Maksudnya tidak sadar adalah ketika beliau bergembira, terlalu bergembira, ya, sampai beliau tidak sadar apa yang beliau ucapkan. Nah, kata Rasulullah SAW, laki-laki yang beliau bergembira karena datangnya unta kepada beliau dalam keadaan sangat senang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang, lebih gembira manakala melihat ada hambanya yang bermaksiat, melakukan berbagai macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Allah itu zat yang maha baik ya akhwat, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, akan menghapus kesalahan-kesalahan hambanya. Dan hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita melakukan dosa, setiap kali kita bermaksiat, dan kita tahu ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan makan kepada kita. Belum tentu ya kalau kita lakukan kesalahan di depan makhluk Allah, belum tentu makhluk Allah bisa memaafkan kita. Gimana? Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, belum tentu orang tua kita pun memberikan sesuatu yang kita pinta. Tapi tidak dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penyayang, dan sayangnya Allah melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun, dan maha pengampunnya Allah melebihi ya ketika seseorang melakukan kesalahan kepada orang lain dan dia memaafkannya. Masya Allah. Jadi dari sini kita bisa belajar ya akhwat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang akan kita pelajari hari ini juga adalah masalah taubat, ya. Jadi taubat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu taubat yang seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ketika ada seorang hamba yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa ciri-ciri taubatan nasuha ya akhwat? Apa ciri-ciri taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri seseorang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata para ulama diantaranya Allah akan mendekatkan diri kita dengan ketaatan. Allah akan memalingkan kita dari berbagai macam kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Insyaallah. Dan diantara tanda Allah menerima taubat kita, Allah akan memudahkan kita. Setelah mendekatkan kita kepada Allah, maka Allah akan memudahkan kita. Dibukakannya pintu-pintu kebaikan untuk kita. Masya Allah. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak melakukan kebaikan. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang awalnya dulu tertutup. Ya, kita belum diberikan hidayah untuk melaksanakan berbagai macam amal salih, maka Allah bukakan. Allah bukakan. Masya Allah. Teman-teman, ada nggak sih yang pernah merasa ya setelah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah untuk ngaji, hidayah untuk menuntut ilmu, maka amal-amal soleh yang dulu kita itu berat untuk melakukannya, walillahilham, sekarang Allah mudahkan. Ada perasaan itu? Masya Allah. Yang dulu ya ketika kita mau puasa Senin Kamis rasanya berat sekali, sekarang Allah bukakan untuk bisa berpuasa Senin Kamis setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita mungkin berat untuk melakukan qiyamul lail atau salat duha.
Maka kemudian setelah kita bertaubat kepada Allah, dekat dengan Allah, kemudian Allah bukakan itu. Kita diberikan kesempatan untuk sholat duha walaupun 2 rakaat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Dan itu ringan ya kita lakukan. Ya tidaklah kita ringan untuk melakukan sebuah amal salih kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankannya. Karena kita bertaubat kepada Allah, maka Allah jadikan segala apa yang kita lakukan itu dalam berbagai macam amal soleh diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda diterimanya taubat seseorang, kata ulama, adalah diberikannya husnul khatimah. Diberikannya akhir kehidupan yang baik. Teman-teman pernah dengar ini enggak? Saya lupa nama sahabatnya. Yang beliau itu baru masuk Islam, belum pernah melakukan sholat, ya kemudian berjihad di jalan Allah, langsung diterima taubatnya oleh Allah, kemudian Allah berikan kesyahidan. Siapa nama sahabatnya? Ada yang masih ingat? Beliau masuk Islam, belum sempat sholat, ada panggilan jihad. Beliau keluar untuk berjihad, belum melakukan sholat, ya kemudian Allah terima taubatnya dan Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya bonus ya kesyahidan di dalam kehidupannya. Siapa ya akhwat? Boleh saya dibantu? Siapa namanya ya? Per. Ada tuh sahabat yang begitu. Artinya apa? Artinya ketika Allah Azza wa Jalla berikan ya kesempatan untuk bertobat dan Allah terima taubatnya, maka Allah akan berikan bonus untuk diri hamba tersebut mendapatkan husnul khatimah. Masya Allah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ya akhwat. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian di antara tanda diterima taubatnya seorang hamba, dipalingkannya dari berbagai macam maksiat dan orang-orang yang dulu pernah bersamanya dalam melakukan maksiat. Dipalingkan, dijauhkan. Insyaallah. Allah yang menjauhkan, Allah yang memalingkan. Terkadang ya akhwat, ketika ada seorang hamba dulu pernah melakukan maksiat bersama teman-temannya yang belum salih, belum salihah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka otomatis biasanya teman-temannya yang dulu pernah bermaksiat bareng, teman-temannya yang dulu pernah melakukan dosa bareng akhirnya menjauh, gitu, iya kan? Mereka mengira bahwa sudah tidak lagi satu frekuensi dengan fulanah. Ya bajunya sudah beda, aktivitasnya sudah berbeda, begitu kan? Secara tidak sadar ya akhwat, sejatinya Allah itu sedang menjaga fulana ini, menjaga orang ini. Karena dia bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima di sisi Allah, maka Allah palingkan dari orang-orang yang dulu pernah bermaksiat dengannya, insyaallah. Dan kita tidak perlu bersedih, karena terkadang ini adalah ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan. Orang di awal-awal berhijrah, orang di awal-awal bertaubat kepada Allah itu butuh support, butuh orang yang senantiasa memotivasi dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya dia masih bersama teman-temannya yang dulu, ya bareng-bareng bermaksiat, maka yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang berkurang, kadang bertambah. Yang dikhawatirkan ketika imannya sedang turun, imannya sedang berkurang, diajak oleh sahib-sahibnya yang zaman dulu bermaksiat, dia pun ikut bermaksiat. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika dia sedang bermaksiat setelah dia bertobat kepada Allah, kemudian Allah mencabutnya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi di antara taubatnya seorang hamba ketika diterima di sisi Allah, dipalingkannya dari berbagai macam keburukan dan orang-orang yang telah menemaninya dalam berbuat kemaksiatan. Allah ganti. Bukan Allah biarkan dia nggak punya teman, bukan. Tapi Allah ganti orang-orang yang ada di sekitarnya dengan orang-orang yang baik. Masya Allah. Dan orang-orang baik inilah yang Allah hadiahkan untuknya senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Jadi Allah ganti dengan orang-orang yang baik. Teman-teman, ada nggak sih kita yang dulu pernah melakukan maksiat kemudian kita kembali kepada Allah, ya kita mendekat kepada Allah, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan hadiah untuk kita teman-teman yang baik? Ada yang merasa? Masya Allah, ya itulah ya kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla menerima taubat kita. Baik.
Kemudian di antara yang bisa kita pelajari adalah apa yang harus kita lakukan ya agar taubat kita diterima di sisi Allah. Kalau tadi kan ciri-cirinya. Ini agar taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kata ulama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu mengetahui dosa-dosanya. Ya, biar taubat kita diterima oleh Allah, maka kita butuh evaluasi, butuh introspeksi diri. Kira-kira kemarin apa saja ya dosa yang pernah saya lakukan? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya masih menyekutukan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya masih melambatkan sholat. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya masih melakukan kemaksiatan ketika menyendiri tidak ada orang. Ya itu dia evaluasi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya sering masih memfitnah orang misalnya. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya masih mencari aib-aib orang. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya masih ngomongin orang. Nah itu Masya Allah ya akhwat. Jadi yang namanya dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa yang kita lakukan kepada Allah langsung berkaitan dengan haknya Allah. Ada dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak seorang hamba. Ya, ini semuanya dosa. Contoh apa? Contoh ketika kita melanggar haknya Allah, kita tidak sholat, kita meninggalkan puasa, kita melakukan maksiat dengan terang-terangan, membunuh orang, naudzubillah. Atau misalnya kita meminum minuman keras, ya, sama aja. Atau wal'iyadzubillah, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang berkaitan dengan hambanya Allah. Apa misalnya? Memfitnah orang lain. Ini dosa juga. Ya. Ngomongin orang lain, ghibah, namimah, mengadu domba. Ini juga dosa. Apalagi teman-teman? Misalnya mencuri, mengambil barang orang lain, ini juga dosa yang berkaitan dengan haknya orang lain. Merendahkan atau menuduh orang lain kafir, ini juga sama dosa. Mencari-cari kesalahan orang lain, aibnya orang lain, ini juga dosa yang berkaitan dengan muamalah kita terhadap hambanya Allah. Dan dosa-dosa ini yang perlu kita taubati bersama. Jadi kita evaluasi, ya Allah, kenapa ya saya itu kok selama ngaji jarang sekali sesuatu yang saya dengar tuh bisa saya amalkan. Itu bisa jadi karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Jadi kita evaluasi, kita tahu diri bahwa kita banyak melakukan kesalahan. Yang kedua kata ulama adalah an-nadam. An-nadam itu menyesal. Menyesal, ya Allah, saya menyesal ya Allah. Kemarin ya sebelum saya hijrah saya sempat pergi ke dukun. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, sebelum saya berhijrah saya sempat misalnya menuduh orang lain dengan tuduhan keji, misal contoh. Maka saya menyesal ya Allah. Jadi menyesal itu ada. Yang ketiga adalah al-iqla'. Al-iqla' ini berhenti, stop. Yang dulunya suka ngomongin orang, stop. Yang dulunya suka memfitnah orang, stop. Yang dulunya suka mengadu domba orang, stop. Yang dulunya suka menyebarkan berita yang belum jelas keberadaannya, stop. Ya akhwat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akan ada sebuah ujian yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat manusia manakala kita membiasakan diri kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maka kita akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak akan tenang. Dan ini adalah bagian dari ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ingat ya akhwat, ketika kita menyibukkan diri kita dengan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, mencari-cari apa yang perlu diadu domba, maka yakinlah tidak ada dalam kehidupan kita itu rasa ketenangan. Yang ada kegalauan, kegelisahan, kita semakin jauh dari majelis ilmu, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik.
Kemudian yang keempat, wal azmu alla yu'awidal insanu maqtarafahu, dan berusaha untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan berusaha untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Baik, sudah? Setelah kita tahu ciri-ciri seseorang yang diterima taubatnya oleh Allah, setelah kita tahu apa syarat taubatan nasuha, maka terakhir yang kita pelajari apa yang bisa kita lakukan setelah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk kita kembali kepada Allah. Yang pertama ya akhwat, banyak-banyak mentadabburi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, karena itu yang akan menenangkan kita. Tadabbur, membaca, tadabbur, amalkan. Membaca, tadabbur, amalkan. Sibukkan kita dengan membaca kalamullah, mentadabburinya dan mengamalkannya. Barang siapa yang disibukkan hari-harinya dengan Al-Quran, maka Allah akan palingkan ia dari berbagai macam kemaksiatan. Barang siapa yang melalaikan hidupnya dari membaca Al-Quran, dari mentadabburi Al-Quran, dari mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan biarkan ia berada di dalam kemaksiatan. Sudah, itu kuncinya di situ. Ya. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan di akhwat, buka Al-Quran, baca firman-Nya Allah, tadabburi apa isinya, dan diamalkan. Ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau pernah mengatakan, kata beliau, ada dua aktivitas yang bisa memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Kata Syekh Sulaiman, ada dua. Yang pertama, ketika seorang hamba memperbanyak dirinya membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang kedua, apabila seorang hamba memperbanyak waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata beliau, ketahuilah bahwa Allah itu ridho kepada hamba-hamba yang demikian, dan Allah jadikan kehidupannya barakah. Masya Allah. Ada ceramahnya beliau, wallahu ta'ala alam apakah sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, tapi Syekh Sulaiman pernah mengatakan begitu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah mengatakan bahwa ketika kita meminta kebarakan dari Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan perbanyaklah dalam membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Baik, kemudian kegiatan yang kedua ya akhwat, ya sering-sering datang ke majelis ilmu. Ya, ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, maka datanglah ke majelis ilmu. Ya, sering-sering datang kajian. Apa sih manfaatnya kita datang kajian ya akhwat? Ada yang tahu? Apa manfaatnya? Menuntut ilmu. Untuk apa kita menuntut ilmu? Untuk bisa mengamalkannya, mendapatkan Allah. Kemudian apa lagi? Oke, agar kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi orang yang sering datang ke majelis ilmu, maka Allah akan menjaganya, menjaga kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ya. Dengan ilmu Allah akan jaga. Insyaallah. Dan tentunya ilmu yang kita cari adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Baik, kemudian yang ketiga adalah carilah, setelah kita bertaubat, carilah teman-teman yang salih dan salihah. Carilah komunitas-komunitas yang baik. Dan kalaulah kita belum memiliki komunitas ataupun teman-temannya baik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan hamba-hambamu yang salih. Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan komunitas-komunitas yang salih, yang baik. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan itu. Bu, di zaman sekarang itu kan banyak sekali ya. Komunitas-komunitas itu banyak sekali. Ada komunitas A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Di sini kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Tidak semua komunitas itu kita masuki. Kenapa? Karena ketika kita banyak bermuamalah dengan makhluk, ya kita setiap hari ini 1 kali 24 jam, kita pakai 20 jam untuk bermuamalah dengan makhluk, maka waktu untuk kita menyendiri dengan Al-Khaliq itu sangat sedikit. Jadi terkadang kata Imam Ibnul Qayyim, kita itu perlu menyendiri, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu perlu menarik diri sebentar, ya. Dan di antara yang bisa mematikan hati kata Imam Ibnul Qayyim adalah ketika seorang hamba banyak bergaul. Tuh, di antara tandanya, ya. Karena kalau kita banyak bergaul dengan makhluk, maka otomatis kita banyak masalah.
Tapi bukan berarti di sini saya melarang teman-teman untuk bergaul boleh. Ya. Memberikan kebaikan untuk sesama saudara kita, sesama muslim boleh. Tapi ketika kita membiarkan kita bergaul dengan siapapun, ya, tidak lagi kita memilah dan memilih, maka ini adalah musibah. Ya, Masya Allah. Baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata ya akhwat. Ingat, Facebook itu kan dibuat untuk pertemanan. Iya enggak teman-teman? Facebook itu untuk apa sih aslinya? Pertemanan kan? Maka teman-teman mulai dipikir kembali. Kira-kira Facebook itu dibutuhkan enggak sih bagi teman-teman? Di dalam kehidupan teman-teman tuh dibutuhkan enggak? Kalau sekiranya memang teman-teman butuh dengan Facebook, ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman, maka ambillah secukupnya saja. Kalau seandainya kita tidak butuh, kita tanpa Facebook pun kita bisa hidup, kita masih punya teman nih di dunia nyata. Saran saya pensiun dini itu jauh lebih baik. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah menjerumuskan dirinya ke dunia Facebook, itu biasanya subhanallah habis waktunya. Ya. Dan kami termasuk, saya dan suami termasuk yang memensiunkan dini dari perfacebookan. Ya, karena bagi kami ya Facebook itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sekali lagi saya tidak melarang teman-teman bersosial media, silakan ya. Tapi kita harus tahu diri, apakah sosial media yang kita ikuti itu banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya, gitu ya. Terakhir ya akhwat, apa yang bisa kita lakukan setelah kita bertaubat dengan taubatan nasuha? Maka yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal saleh dan bersegeralah dalam menyambut amal soleh yang telah Allah berikan. Bukan memperbanyak saja, tapi bersegera. Insyaallah. Dan ada banyak ya akhwat kisah-kisah para ulama, baik itu dari para sahabat maupun dari para tabi'in, dari para ulama tabi'ut tabi'in yang diceritakan ya di dalam buku-buku ulama tentang bagaimana kisah taubat mereka. Ya. Di antaranya ada kisahnya Fudail bin Iyad. Coba baca deh kisah para ulama. Fudail bin Iyad yang dikisahkan beliau adalah salah satu perampok jalanan, salah satu begal ya. Itu ketua gengnya Fudail bin Iyad itu namanya. Ya, Allah berikan hidayah. Dan Allah berikan kepada Fudail bin Iyad kesibukan untuk bermajlis ilmu sampai Allah jadikan Fudail bin Iyad seorang ulama yang besar. Insyaallah. Dan ini contoh bukti bahwa setiap orang ya berhak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa kita lakukan adalah membaca kisah-kisah kehidupan para ulama, membaca kisah-kisah kehidupan para sahabat. Bagaimana taubatnya Umar bin Khattab setelah beliau ya bermaksiat kepada Allah sampai akhirnya mengancam pengen membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Bagaimana taubatnya Hind? Tahu Hind enggak, Bu? Hind itu siapa coba? Hind seorang sahabi ya, beliau sudah bertobat ya akhwat. Hind yang memakan jantungnya Hamzah, ingat? Yang menyuruh budaknya Wahsy untuk membunuh Hamzah. Ya. Maka ketika itu Hind balas dendam, tidak terima dengan kematian saudaranya ya di perang Badar. Maka Hind mengatakan kepada budaknya, ya bunuhlah Hamzah dan saya akan memakan jantungnya Hamzah. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada Hind taubatan nasuha, dan Hind menjadi salah satu sahabiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya Masya Allah hidayah untuk memeluk agama Islam yang mulia. Jadi ya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu sangat senang bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersegera untuk melakukan amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala kelalaian kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akhir hidup yang baik dan teruslah bersemangat dalam menyambut kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah
dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat, karena kita tidak akan pernah tahu amal solih mana yang Allah Azza wa Jalla terima di sisinya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.